Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaannya? Luar biasa baik. Nggak ada yang sedih? Nggak ada. Nggak ada yang capek? Lumayan capek. Jadi ya. Senang, happy. Masih. Karena ketemu mereka ini. Iya, karena ini kan masih skip gitu ya. Iya. Masih kan kita gitu. Kita perkenalan dulu ya. Oke, perkenalan. Perkenalkan, nama aku Mbak Dewa, dipanggil Sinta. Oke. Saya Nila. Saya Francisca Kalisa, biasa dipanggil Bisa. Saya Celina Fabian, bisa dipanggil C. Kalian tahu di sini nggak? Dari kamu sendiri Dari Bu Eka. Bu Eka. Kalian datang ke sini suka atau ada yang memaksa? Sukarela dalam hati, Mau jiwa. Jadi kalian mau sendiri? Mau Iya. sendiri. Karena kalian mau sendiri, karena kalian bisa terbuka, bisa mengungkapkan segala semua yang kalian rasakan untuk kita sama-sama berbagi. Iya. Nah, untuk semua yang kita omongin di sini, ya cukup kita aja yang tahu. Kita aja. Jadi orang lain nggak perlu tahu. Ya, kecuali ada izin dari orang yang bersangkutan. Aku boleh kasih tahu ini kan, boleh silahkan kasih tahu. Tapi pokoknya segala macam apapun sikap kalian di sini, cerita kalian di sini, semuanya cuma itu aja. Sepakat. Nah, untuk kegiatan kita sore ini kita sepakati waktunya 45 menit. Boleh. Sepakat? Sepakat. Kalian udah tahu di sini? Udah pernah ikut konseling belum? Waktu kelas 10 ya, sama malu. Iya, Pernah sama guru olahraga. pernah. Pernah. Ya, konseling individu atau kelompok individu? Individu. Iya, Iya. saya sendiri. Jadi kalian udah tahu ya apa itu konseling itu apa? Tahu kayak menyuarakan hati kita, terus minta bantu jawab gitu. Jadi saya dapat ya, jadi konseling itu adalah kegiatan konseling kelompok ya, kita konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah kegiatan di mana ada seorang konselor atau guru BK dengan beberapa individu. Dan peran si guru atau konselor ini sebagai pemimpin kelompok dan kalian ini sebagai anggota kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, saya hanya memfasilitasi, menjadi fasilitator untuk kalian saling berpendapat. Jadi kegiatan ini tuh kalian yang pegang, bukan saya. Jadi mau apa? Kelompok ini aktif atau tidak aktif, kendalinya di saya. Baik. Nah, tujuannya untuk membantu salah satu membantu individu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, misalnya ada masalah, kita bisa bantu sama-sama gitu. Kalau kelompok ini kan kelompok sebaya kita kan lebih enak gitu loh, ngomongnya lebih nyambung, mau ngomong ini kan lebih nyambung. Sambungnya tuh kalian tuh dapat gitu maksudnya, gitu ya. Nah, harusnya gitu ya. Jadi kalau tadi di kelompok fokusnya kita pemahaman, sekarang kalau di kelompok kita fokusnya penyelesaian. Kita menyelesaikan masalah. Ini siap? Lanjut. Siap. Perasaan kalian hari ini gimana? Perasaan bahagia sekali. Happy. Kita mau, oke, sekarang
pulang sekota gitu. Jadi kan kayak ih semoga aja kita sekota tuh di jalan nggak pernah ketemu, di tempat apapun nggak pernah ketemu, karena kalau sampai bisa ketemu tuh kayak dendam banget gitu. Bahkan kita sampai berantem lewat ya dia gara-gara permasalahan itu yang nggak kelar-kelar sama sekarang. Jadi aku tuh kayak masih ada rasa kesel banget, nggak ikhlas gitu sama Masalah di ekonomi sih kak. Aku pernah kan kumpul keluarga ayah. Di situ tuh ayah sama ibu itu direndahin karena ya kan nggak enak ya main tempat orang tuh nggak bawa apa-apa. Di situ bapakku tuh beli gorengan. Terus si anaknya beli ini nenteng gorengan, terus dia bilang siapa yang beli ini, alah nanti nggak dimakan kalau cuma kayak gini. Aku di situ kayak ya ampun kok ada ya orang kayak gitu. Tapi itu juga memotivasi aku sih untuk aku nih harus sukses nih biar bisa membayar mulut-mulut mereka ini yang merendahin orang tuaku. Kalau aku gitu tiba-tiba nggak ada masalah, tapi dia tuh jual sendiri gitu loh. Terus dia cerita ke orang itu kalau dia itu tidak masalah sama kita gitu. Terus apa kita tuh suruh apa namanya nantiin dia gitu. Kalau aku sih dulu pernah dibully waktu SD. Hah? Dibully gara-gara waktu itu kan kelas 3, kelas 2, kalau nggak kelas 1 itu kan disuruh bawa kotak susu karena kita mau bantuin anak-anak panti di sekolahan. Terus aku tuh udah bawa, aku bawa. Nah tiba-tiba teman aku tuh kan mau ngasih guruku nih, ini bu kotak susunya, tapi sama guruku bilang bentar ya Celia, ntar dulu sebentar kan. Yaudah aku baliklah ke kelas, aku duduk. Terus temanku yang dari belakang namanya, aku masih ingat namanya Jasmine, dia giniin bajuku terus bilang mana, dia kan pakai bahasa Palembang ya, mana kotak susu kau gitu kan, sini buat aku bayar gitu kan. Karena dia emang nggak beli, dia sebenarnya orangnya berada, tapi dia nggak beli buat bantu anak panti yang dari sekolahku itu kan. Jadi itu kotak aku tuh diambil sama dia. Terus pas guruku masuk lagi, Celia kan mau kumpul kotak. Nah di situ aku nggak berani ngomong kalau punya aku tuh diambil Jasmine, tapi si Jasmine-nya yang maju. Pas si Jasmine tuh bilang kemarin dia tuh ngumpulnya tuh nanti di hari Kamis. Terus dari situ ketahuan kalau Jasmine ini apa namanya ambil kotak susu aku kan. Terus dari situ kita ini akhirnya pas pulang itu dia ngancem aku, katanya kenapa aku nggak tutup mulut kalau gitu. Ya. Aku agak jadi sama adanya selalu berdiri gitu. Kalau apa nggak ada di sekolah nggak ada saudara. Kalau dia tuh itu dulu itu kemana-mana kan ada sekolah kan sama ini dan terus kalau ada kegiatan itu ada dia aku sendiri kalau sekali
sebelumnya kalau aku mau kelas terus aku benci banget sama dia gara masalah itu kayak terus akhirnya itu kita udah mulai udah ya kak udah mulai ngomongin masalah terus aku tanya kamu sama cewek itu sebenarnya kenal kan terus dia ngomong iya kenal terus aku ngomong kenapa kok bohongin aku terus ternyata dia ngomong emang nggak mau lepasin aku karena kan kita juga udah kenal lama gitu loh tadi dia tuh kayaknya baru itu itu shock banget sih terus aku akhirnya sudah bilang kalau sebenarnya aku juga pernah sama cewek terus dia tambah shock kak karena kan kita juga dulu tuh jadi si cewek itu kakak kelasku waktu SMP bukan dia waktu SD aku SD kakak cewek itu SMP karena kan kita dulu di swasta biasa kenalan jadi kenal dia tambah shock terus ya udah kita kayak malah tanding bara lagi akhirnya kita putus kontak lagi gitu kak tapi dia masih sering buat aku fake buat memantau aku lewat IG tapi sebenarnya aku blokirin sih kak makanya sampai sekarang aku kayak hidup tuh nggak tenang banget karena selalu ada fake akunnya follow IG tuh buat mantau-mantau itu loh kak Setelah kamu tahu itu kamu ya aku benci banget sih kak aku shock banget karena ini baru pertama kalinya banget aku ngalamin hal kayak gitu karena sebelumnya emang aku nggak pernah sih marah nggak di sini? aku marah banget ya kita udah menganggap kamu waktu masih jadi teman gitu setelah jadi mantan terus punya dendam itu ya kita udah nggak pernah ketemu makanya aku ada inisiatif buat PKL di dalam karena biar kalau takutnya kalau PKL terus kamu malah tambah jadi gitu. Tapi udah pernah nggak ngobrol buat nyelesain biar dikat lah kayak biar nggak ada dendam gitu. Kalau itu sih kayaknya belum ya kak soalnya kalau udah yang itu udah mulai emosian jadi juga tambah membara gitu kak jadi malah nggak tambah selesai masalahnya tuh Kalau itu kamu gimana kamu? Ya kelewatan sih itu karena dia mau orang baru tapi nggak mau kasih Nela sama orang iya tapi dia nggak mau kasih Nela dia maunya tuh kayak dua-duanya dia mau angkut gitu kan terus sama yang follow akun dia akun fake gitu itu menurut aku udah bukan yang namanya cinta lagi sih itu termasuk obses karena kan udah nggak di situ kita udah nggak ada hubungan lagi tapi tuh kenapa lu harus memantau kita seharusnya itu nggak ada hak kalau emang masih pacar masih baik-baik aja ya ada hak nah tapi kurangnya ada satu kamu harus komunikasi sama yang cowok biar akun kamu tuh nggak dipantau semakin kamu terbuka sama dia dan komunikasi tolong sih jangan kayak gini dia bakal harus tahu kalau emang kamu nggak ada komunikasi dia pasti terus-terusan nyari kamu Menurut kalian tuh saya harus gimana menyikapi itu? bisa masalahnya Jangan ngomong baik baik dari dari masalah ngomong baik dari saya baik-baik. nggak boleh Jangan dendam. ya wajar lah ya juga manusia balik lagi kayak gitu berarti kalau emang kamu dendam berarti kecewa banget ya Karena mau baru pertama kali. Tapi setelah itu kamu udah dapet yang kalau untuk itu sih aku belum ya kak cuma kalau karena dari itu aku tahu makanya sekarang kalau ada cowok yang deketin aku ya jujur aja aku bilang kalau aku tuh emang nggak ada niatan buat mulai hubungan baru karena aku lebih mau fokusin ke jenjang pendidikan dan karir aku buat masa depan karena buat aku masalah pendidikan kayak gitu tidak penting karena udah dikasih aku taliman yang Tapi setelah putus sama dia, kamu masih dekat sama cowok nggak atau jadian Iya. sama cowok lain? setahu aku selesai kamu dari masalah itu lalu itu kan kamu cuma 3 hari doang pacaran dan seminggu itu kamu udah dapet lagi gitu itu bukan dapet lagi sih aku lebih ke deket aja sebagai teman gitu loh makanya aku kan deket sama satu temen cowok cuma deket aja nggak lebih kita manggilnya juga pakai nama dulu doang nah di situ teman aku yang cowok ini juga bilangin ke aku kan udah lah Nel ini nggak usah urusan kecil
cowok bercabang lagi. Jangan nggak tahu ya. jadi kalau emang kamu mau fokus, udah fokus aja, gak usah minta nyariin cowok lagi. Iya Jen, jangan minta. jangan libatin cowok di dalamnya. Iya, kalau kamu emang bisa ngelibatin cowok itu dalam karir kamu ya, ya udah itu oke aja. Tapi jangan kalau bisa jangan